Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita dengarkan dan ikuti renungan harian HKBP Jalan Lurah. Dalam renungan harian hari ini tanggal 4 Agustus hari Selasa 2020. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menjadi renungan harian yang ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan, yaitu dari kitab Rut pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dalam bahasa Batak, sai dibalos Jehovah matuho uhummu nadinggani, jalaikon marupa nagok mahosya Jehovah di batani Israel na nidapotonmu laho marod dingoding ditoruni habong-habongna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kisah Rut menjadi inspirasi bagi kita untuk melihat banyak hal yang bisa kita teladani, untuk melihat banyak hal yang bisa kita tiru. Dan kisah Rut telah menjadikan kita semakin terpanggil dan semakin termotivasi untuk melakukan banyak hal tentang mengikut Tuhan dalam kesetiaan kepadanya setiap waktu. Kita melihat bahwa inspirasi yang ditunjukkan oleh Rut telah menjadikan dia yang berasal dari bangsa Moab, menjadikan Rut masuk dalam tatanan silsilah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang kita bisa baca dalam Matius pasal 1 ayat 5. Rut telah menunjukkan sikap yang kita harus teladani. Yang pertama, yaitu Rut menunjukkan kesetiaan penuh kepada Tuhan melalui suaminya dan mertuanya, menjadi pengikut Allah, menjadi pengikut Tuhan. Kesetiaannya itu berbuah hal yang baik, berbuah upah yang besar dari Tuhan, meskipun dalam perjalanan kesetiaan Rut dalam pergumulan hidupnya
dan pergumulan imannya mengalami begitu banyak tantangan dan rintangan. Hal yang kedua yang patut kita teladani dan kita bisa ikuti tiru dalam sikap dan hidup Rut adalah sebuah komitmen, sebuah semangat yang begitu sangat kuat dan kokoh untuk memperjuangkan hidupnya. Ia harus menjadi pemungut jelai-jelai gandum di ladang orang yang dalam kisah Alkitab merupakan bahagian dari orang-orang yang miskin dan kekurangan. Tapi meskipun ia miskin, walaupun ia dalam kekurangan, tetapi Rut telah menunjukkan sikap komitmen yang kuat, memperjuangkan hidupnya dan semangatnya yang begitu sangat kuat untuk mampu menjadi seorang yang termotivasi, bekerja, berjuang untuk mencukupkan hidupnya. Dan pada akhirnya kisah Rut telah menjadikan kita semakin kokoh dan juga kuat untuk melakukan perbuatan baik dalam kesetiaan kita kepada Tuhan untuk senantiasa mengikut Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah firman Tuhan yang memanggil kita untuk senantiasa setia dalam setiap perkara hidup kita dan juga semangat hidup untuk memperjuangkan apa yang perlu bagi hidup kita. Senantiasa berbuat baik dalam kesetiaan kita dan suatu waktu kita akan mendapatkan upah dari kesetiaan kita. Karena saya anak petani, saya mau mengisahkan sebuah kisah tentang para petani. Apakah para petani sudah pasti akan menuai dari apa yang ia sudah tanam saat ini atau ketika tiba waktu untuk menanam bagi dia? Belum tentu. Ia harus setia. Ia harus memperjuangkan apa yang ia tanam. Kesetiaannya untuk merawat, untuk memelihara apa yang ia tanam, dan suatu waktu ia pasti akan menuai. Tetapi dalam proses ia akan menuai, maka dibutuhkan sebuah kesetiaan, maka dibutuhkan sebuah semangat, maka dibutuhkan perjuangan, sama seperti Rut yang memperjuangkan hidupnya. Dan ketika tiba waktunya, maka kita pasti akan menuai, maka kita pasti akan panen dari apa yang sudah kita tanam itu. Demikian juga Bapak Ibu dengan kesetiaan dan perbuatan baik kita. Galatia pasal 6 ayat 9 mengatakan, jika kita tidak menjadi lemah atas apa yang kita tanam, kita tetap setia atas perbuatan baik dan keyakinan iman kita kepada Tuhan, maka pada waktunya nanti kita pasti akan menuai. Tetapi kita tidak boleh lemah dalam perjuangan kita dengan hidup ini. Rut telah menunjukkan sebuah sikap yang setia, sebuah sikap yang kuat memperjuangkan hidupnya. Maka demikian jugalah kita. Jangan lemah ketika kita harus merawat kesetiaan kita atas perbuatan baik kita, karena Tuhan Allah pasti akan berpihak kepada orang-orang yang setia kepadanya. Setialah kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati kami supaya semakin setia kepadamu dalam segala perkara kehidupan kami. Ada banyak hal yang menguji kesetiaan kami, tetapi kami mohon kuatkan kami supaya kami tidak menjadi lemah. Tuhan berkati setiap kami dalam hidup kami hari ini. Lindungi dan sertai langkah hidup kami dalam bekerja, dalam beraktivitas hari ini. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menaungi, merawat dan memelihara kami dalam naungan kasih-Mu, sehingga setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, baik suka maupun duka, semuanya itu mendatangkan pengharapan dan mengokohkan iman setia kami hanya kepada Tuhan saja.
Dengarkan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.